Tolong dijawab. Mana duluan terjadi? Stroke dulu apa jatuh dulu? Jatuh dulu. Jatuh dulu? Stroke dulu. Stroke dulu baru jatuh. Stroke dulu baru jatuh. Hmm. Ibu udah nyobain stroke. Gak mau. Stroke dulu baru jatuh. Apa? Iya. Stroke dulu baru jatuh. Stroke dulu baru jatuh. Setuju? Gak tahu sih. Iya, Jawaban bebas, salah pun Iya. dapat payung tetap. Jatuh dulu baru stroke ah. Bukan stroke dulu, Stroke kan dulu ada baru stroke, jatuh. baru dia Kalau jatuh. lihat judulnya, kenapa jatuh di kamar Jatuh di kamar mandi? mandi. Tidak orang stroke. Jatuh dulu kan? Iya betul. Aku pintar kok. Nah iya. Nah, benarkah begitu? Kita tanyakan ke orang yang udah pernah nyobain dan selamat. Yang bukan nyobain, mengalami dan selamat. Karena yang jangan coba ya begitu. Iyalah. Karena yang nggak selamat banyak sekali kan. Yang nggak selamat banyak sekali. Gini, orangnya kebetulan ada di sini, sedang pegang mic, sedang pegang ini mic yang baru. Orangnya di sini. Ini terjadi 3,5 tahun lalu, awal-awal jenius. Ceritanya begini, waktu itu sedang tidur, aku sedang tidur tengah malam, tiba-tiba pengen kencing bangun. Oh bapak sendiri kena stroke. Aku lagi cerita. Enggak, aku lagi bingung nih. Aku sendiri. Kan aku cerita, orang sedang memegang Oh. di sini. Kan cuma satu yang pegang mic. Karena mic ini baru cuma ada satu. Bukan mic, tapi mic. Nah, waktu itu sedang tidur, pengen kencing, buru-buru jalan ke kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Jatuh. tiba-tiba gelap, jatuh. Jadi udah masuk kamar mandi, jatuh, gelap, jatuh, mata melek, pikiran jalan, badan kaku. Nah, rasanya kayak apa tuh? Berarti jatuh dulu baru kena stroke. Jadi jatuhnya bagus, untungnya nih jatuhnya bagus, Landingnya ya. untung juga. Jadi masuk kamar mandi, udah sampai kamar mandi, mau nutup pintu, nggak sempat nutup, jatuh. Jadi pintunya ditutup oleh kepala ini, tabrak, pluk, pintunya berjeblak, jatuh dari gitu. Kan kebayang mukanya seperti apa jadinya kan. Nah, untungnya muka ini nabrak pintu dengan keras. Udah jelas bencana masih untung. Brak gitu, brak, kaku, dah diam aja, terus apa? Nah, untungnya muka ini nabrak pintu dengan keras sehingga suaranya keras. Karena suaranya keras, bantingan pintunya keras. Istri aku bangun. Kan dia bangun, lihat lakinya nggak ada di sebelah. Kamar mandi tertutup, dikejar kamar mandi. Nah, pintunya kan tertutup, didorong, kok ada ganjel, jeduk. Dia nggak tahu kalau jeduk itu kan kepalanya. Aku tuh ngerasain kepala kena duk, tapi bisa apa itu? Yang menyebalkan adalah otaknya jalan, mata melek, tapi yang lain kaku. Itu menyebalkan gitu. Gak bisa bersuara juga ya. Nggak bisa. Nah akhirnya dengan sekuat tenaga dia dorong masuk, dia takut tergeletak, jadi dorong bukan keras gitu. Duknya itu kan keras benjol di kepala. Cuma ya nggak bisa protes juga gitu kan, kaku. Nah begitu lihat begitu, ditanya, ngapain tidur di kamar mandi? Ya, aku nggak bisa jawab, cuma keruan. Akhirnya digoyang-goyang segala macam, malah ditanya, kamu stroke ya? Aku cuma bisa nggak keruan gitu, suara nggak keruan seperti orang ngigo gitu. Nah akhirnya dengan sekuat tenaga diangkat tempat tidur letak. Nah dalam kondisi begitu kalut, itu kan subuh kalut, tiba-tiba ingat aku kan punya Genio, tapi Genio aku ini hanya dipakai siang saja, malam nggak pernah dipakai. Jadi waktu itu masih pelit, pakai satu aja siang untuk stamina, konsentrasi, memori, oksigen, pokoknya untuk kerja semangat gitu kan. Siang oksigen, memori, otak, pokoknya untuk otak semuanya pakai siang. Malam dicas.
Jadi siang pakai malam dicas. Nah dalam kondisi kalut, ambil cincinnya lagi dicas, pakein. Begitu dipakein, langsung mata aku bisa nutup, bisa tidur. Tadinya udah konslet, mata melek terus gitu. Otak jalan, mata melek, badan kaku. Begitu dipakein ini, bisa tidur, nutup, tidur, pules. Sakit gak kerasa tuh. Kurang lebih 3 jam dulu pakai programnya irit, cuma 3 jam gitu. 3 jam bangun, nah setelah 3 jam bangun, begitu bangun pikiran tuh enak, terang lagi, pikiran terang. Nah begitu pikiran terang, begitu aku bangun istri aku kan masih ada sebelah, nanya, kamu stroke ya? Aku bilang aku nggak apa-apa. Nah di situ ketahuan ngomongnya pelok. Oh kamu stroke, coba tes tangan kiri, takutnya mati ya. Tes pelan-pelan, angkat sambil tiduran, bisa. Walaupun ngilu-ngilu bisa gitu dong. Ngilu tapi bisa. Kaki juga begitu, bisa. Walaupun ngilu sebenarnya udah tanda-tanda kena stroke kiri kan. Kalau ke Pak dokter tuh. Nah, lu cobain karena bisa, walaupun ngilu dianggapnya nggak stroke, padahal ngilu aku tuh. Terus kaki kanan juga diangkat pelan bisa, tangan kanan bisa. Nah, tapi karena ngomongnya udah pelok, aku bangun mau lihat ke kaca, takutnya mukanya miring kan. Lihat kaca, lihat kaca, bagus, kiri kanan bagus. Yang berantakan di sini ada bapau besar, hidung berdarah, bibir bengkak. Ya karena nabrak pintu. Kebayang kan pintu. Hidung berdarah, bengkak, bibir bengkak gede. Nah, tadi pikiran udah bagus. Karena pikiran udah bagus, aku ingat aku tuh sudah punya tiket hari itu untuk ke Medan. Karena besoknya ada seminar Genio. Nah, langsung begitu lihat muka, waduh cilaka, dengan muka begini nggak mungkin ke Medan. Seminar Genio tapi orangnya kena Berantakan gitu. Nah, untungnya otak udah bagus. Aku di situ, dari situ bandelnya aku menolong aku. Di situ aku sampai berjanji dalam hati, apabila Genio ini tidak bisa menghilangkan bengkak, tidak bisa menghilangkan pendarahan, tidak bisa menghilangkan bengkak di bibir, dan tidak bisa menghilangkan sakit di leher, aku berhenti jualan Genio. No. Awalnya pelit, cuma pakai 1. Karena udah kepala memar, aku ambil 3. Ambil 3, isi program anti bengkak, jadi untuk menghentikan bengkak, pendarahan, sakit leher, pakai 3-tiganya pakai, jadi program stroke pakai 3. Nah kurang lebih jam 3 sore bangun, 3 sore. Begitu jam 3 sore bangun, lihat lagi ke kaca, bagus, bengkaknya hilang, nyisa sedikit setengah 1-2 mili gitu ada, bisa. Pendarahan sudah berhenti, bibir hampir normal, hampir. Sakit leher udah hilang, birunya masih, sakitnya udah hilang. Akhirnya diputuskan tetap berangkat ke Medan. Kebetulan pesawat malam jam 8 berangkat. Nah sampai di Medan, tidur dulu di hotel, pakai 3 lagi, pakai 3. Lalu aku ngomong ke si Jen, apabila besok aku nggak bisa ngomong, kamu yang presentasi. Ya, aku beli tiket buat itu. Nah, besoknya bangun tidur, langsung lihat kaca, lihat muka udah bagus, karena pakai 3 tidur pakai 3. Lalu ngomong sudah lancar. Begitu lancar, akhirnya diputuskan berangkat ke Binjai, siang seminar dengan lancar, gak ada yang tahu orang baru jatuh. Karena penampilan udah bagus. Waktu pakai itu Pak, di sini semuanya Gantung, aku seneng digantung. Jadi waktu tidur pun digantung. Gantung. Nanti kalau tidur yang berantakan juga Gak apa-apa. nggak Kan masalah. gak jauh-jauh, paling jauh ke sini, sini. Gak jauh-jauh. Nah, Nggak masalah ya. akhirnya seminar dengan lancar tanpa ada orang yang tahu. Nah, kebetulan selesai seminar ada 2 dokter yang ternyata di seminar ada 2 dokter hadir. Setelah selesai seminar, aku temuin dokter, Pak, tolong cek aku stroke apa enggak. Karena aku nggak sempat ke rumah sakit atau ke dokter periksa. Aku baru jatuh kemarin. Loh, kok penampilan bagus?
Tapi Bapak boleh cek di sini masih ada keras-kerasnya, bekas pendarahan di hidung masih ada, di bibir dalam masih bekas pendarahan ada, biru masih ada di sini. Kalau jatuh kan muka geblak gitu. Periksa, lihat ada benjol masih ada. Secara teoritis stroke. Karena di sini masih ada ngilu-ngilu. Kaki kiri dan tangan kiri ngilu. Kanan enggak ya? Kanan enggak, terjadi di kiri. Teoritis ada stroke. Aku nanya stroke ringan apa berat? Ringan atau berat sama saja. Ringan pun kalau terlambat ditolong akan jadi berat. Untung Anda ditolong cepat. Kalau telat 2 jam mungkin udah mati betulan tangan kaki. Telat 3-4 jam mungkin ngomong pun udah susah gitu. Nah, akhirnya Jadi pada saatnya Bapak itu langsung dipakein itu, iya. langsung diprogram lagi yang lain. Langsung. Nah, gara-gara itu dokternya malah jadi beli Genio. Wah, ini bagus, aku mau juga. Loh, kenapa dokter minta program stroke? Kan dokter jaga kesehatan. Dokter kan manusia juga bisa stroke. Dokter sering nolong orang stroke, tapi kalau dokternya stroke siapa yang nolong? Nah, dokter minta ditambah serangan jantung. Aku nanya ke dokter, kenapa harus ditambah serangan jantung? Kalau stroke masih ada 4 jam tuh ditolong, bisa ke rumah sakit. Tapi kalau serangan jantung 15 menit tidak lebih. Lewat 15 menit selesai. Beda ya jadi. Beda serangan jantung tuh langsung berhenti jantungnya. Nah, gara-gara itu program anti stroke dan serangan jantung jadi laku keras di mana-mana. Rezeki datang bertubi-tubi. Jadi mau kan dapat rezeki kan? Tapi nggak mau stroke. Udah tahu aku bakal Iya ngomong dong. kemana. Iya dong. Nah, oke. Jadi rezekinya mau, stroke-nya nggak mau. Oke. Sekarang, umpama duit pasti nggak ada masalah. Duit udah nggak ada masalah. Berarti yang nggak punya duit, aku anggap aja ada yang nggak punya duit. Aku doain besok punya duit. Amin. Nah, yang aminnya keras pasti didengerin malaikat. Amin. Kalau yang malu-malu, malaikat mau ngasih pun, malu-malu pasti ngasih. Jadi yang nggak punya duit, aku doain besok punya duit. Amin. Nah, makin kenceng aminnya, makin banyak duitnya tuh. Yang udah banyak duit, besok tambah banyak. Amin. Nah, itu lebih banyak lagi yang jawab. Berarti banyak duit kan? Nah, karena semua sudah punya duit, semua sudah punya Genio. Amin. Aku lihat umurnya di atas 40 semua nih. Umur bahaya justru. Karena besok sudah punya Genio, maka sudah salah satu programnya adalah anti stroke dan serangan jantung. Kenapa itu penting? Karena kita nggak tahu kapan kita jatuh. Kalau waktu itu aku tahu bakal jatuh, mungkin aku nggak tidur malam itu. Kita bisa jatuh kapan aja. Kita sering dengar orang tidur di hotel nggak bangun-bangun, tidur di apartemen nggak bangun-bangun. Kita sering dengar orang lagi nyetir tiba-tiba serangan jantung nabrak, gitu kan? Kita nggak tahu, bisa besok, bisa lusa, bisa sejam lagi. Semoga tidak terjadi. Nah, tapi karena sudah punya Genio semuanya dan diisi program anti stroke dan serangan jantung, maka apabila jatuh terjadi pada kita atau saudara kita atau istri kita atau suami kita, kita pasti pakaikan Genio kita. Setuju? Setuju. Setuju ya? Tapi umurnya beda bagaimana? Nggak masalah. Jadi kalau jatuh baru kita pakai. Setuju ya? Dan berharap itu didengar oleh malaikat. Amin. Aku malah berharap malaikat tidak mendengarkan permintaan itu. Kalau malaikat mendengarkan, besok Anda akan dibuat jatuh dulu, baru disembuhkan. Jangan mau jatuh dulu. Jatuh tuh nggak enak. Kepala memar, hidung berdarah, bibir bengkak, leher sakit, dan butuh 3 bulan untuk sembuh sampai sempurna semuanya. Dan butuh 3 keberuntungan untuk selamat. Pertama, aku ditolong cepat. Kedua, aku punya Genio. Ketiga, aku bisa program sendiri. Anda belum punya 3 ini. Jadi jangan mau jatuh dulu. Nah, sekarang gara-gara aku jatuh itu, aku tuh kan lapor ke Rusia. Mr. Sergei, aku jatuh malam. Pakai Genio? Enggak. Pakai siap, jatuhnya malam. Setelah itu, Sergei ngirim program anti jatuh. Jadi sekarang nggak perlu jatuh lagi. Dan program anti jatuh ini sekarang aku pakai tiap malam. Karena hampir setiap hari sekarang aku tidurnya di hotel. Sekarang aja kebetulan lagi libur. Anti jatuh. Ada nanti ceritanya. Aku pakai karena aku hampir setiap hari sekarang di hotel. Jadi kalau aku jatuh di hotel, siapa yang mau nolong?
Nah, siang mungkin aku nggak pakai, tapi malam wajib pakai. Nah, program anti jatuh ini akan aku ceritain logikanya, supaya kalau tahu logikanya, makanya enak. Kalau nggak tahu logika, percaya aja begitu, bener atau enggak juga nggak jelas. Nah, logikanya begini. Sebenarnya di sini dijelasin ya, di video ini, kenapa jatuh di kamar mandi banyak orang. Kalau penjelasannya ada di video, tapi mendingan aku yang cerita aja. Jadi gini logikanya. Pada saat kita sedang tidur, detak jantung kan berkurang, nafas berkurang, oksigen berkurang, oksigen masuk ke dalam darah berkurang, oksigen yang masuk ke otak berkurang. Apalagi tidur di ruangan ber-AC. AC tidak memberi oksigen, AC hanya memberi dingin saja. Jadi karena tidur di ruangan ber-AC, oksigen sedikit, oksigen masuk ke otak sedikit. Dalam kondisi oksigen sedikit di otak, lalu tiba-tiba pengen kencing, jalan cepat ke kamar mandi, dan jalan cepat ke kamar mandi itu bukan perintah otak, itu adalah refleks, bukan perintah otak. Begitu sampai di kamar mandi, otaknya baru mau on, tapi kurang oksigen, blank, jatuh. Dan jatuh di kamar mandi berbahaya sekali. Semua perlengkapannya keras, besi, kaca, porselen, besi, kaca, porselen. Begitu kebentur, pendarahan, stroke. Nah, penyebabnya kita udah tahu, karena kurang oksigen pada saat tidur. Nah, program yang diberikan langsung dari usia itu adalah program penggandaan oksigen 3 kali lipat. Jadi begitu kita tidur, kita dapat oksigen sudah. Jadi sebelum tidur kita pakai, begitu pakai kita dapat oksigen 3 kali lipat. Begitu tidur, stoknya masih banyak. Begitu bangun pengen kencing, kencing aja. Udah kencing balik lagi tidur lagi. Nah, program canggih ini hanya bisa dilakukan oleh alat canggih. Dan alat canggih ini hadir di Indonesia dengan nama Genio One.